Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm, masih pada bab adab thalibil ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca pada poin yang ke-8, al-amru tsamin, perkara yang ke-8, ayyakuna thalibu sabiran 'alal ilmi, yaitu hendaknya seorang thalibul ilmi adalah orang yang sabar di dalam menuntut ilmu. Maka perkara yang ke-9 adalah ihtiramul ulama wa taqdiruhum, menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Ini diantara adab seorang thalibul ilmi. Di antara adab seorang thalib, adab seorang santri adalah ihtiramul ulama, menghormati para ulama, wa taqdiruhum. Ini santri ada semua. Abdul Hakam mana? Abdul Hakam? Hah? Izin makan? Makan di mana? Hah? Inna ala talabatil ilmi ihtiramul ulama, atau inna ala talabatil ilmi ihtiramal ulama wa taqdirahum. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu ihtiramal ulama, menghormati para ulama, wa taqdirahum, dan memuliakan para ulama. Ini selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk pakai pecinya yang benar, ya. Peci santri itu pakai tutup, rambutnya tertutup, ya. Atau mau kena sebat. Tadi sore udah ada yang kena sebat, antum nyeleneh. Ini menghormati majelis ilmu adalah dengan cara berpenampilan selayaknya santri. Pakai peci, pakailah dengan pakaian yang sopan, ya. Apa manfaatnya? Karena antum sana lihat sebagian orang kalau pakai peci apa? Sambil kayak gini, dilihat rambutnya. Itu coba kalau antum duduk kayak gitu, sopan enggak kayak gitu? Berpenampilan kayak gitu bagus enggak? Enggak bagus toh? Pakailah dengan pakaian yang rapi, peci dirapikan, rambut tertutup gitu loh. Ini dikeluarkan sedikit. Di majelis mencatat, dan itu juga bagian menghormati para ulama, menghormati guru juga seperti itu. Hargai gurunya antum, hargai ustadznya antum, hargai ustadzanya antum. Inna ala talabatil ilmi ihtiramal ulama wa taqdirahum. Sesungguhnya wajib bagi para penuntut ilmu menghormati para ulama, wa taqdirahum, dan memuliakan mereka. Wa antattasi'a suduruhum lima yahsul min ikhtilafin bainal ulama wa ghairihim. Dan juga hendaknya dada mereka lapang terhadap perkara yang terjadi berupa perbedaan di kalangan para ulama. Ini juga di antara adab penuntut ilmu, lapang dada terhadap perbedaan para ulama. Dia menghormati para ulama, dia juga lapang dada terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Wa ayyuqabilu hadza bil i'tidar amman salaka sabilan khata'an fi i'tiqadihim. Dan juga hendaknya agar dia menyikapi hal ini dengan cara memberikan uzur terhadap
orang yang menempuh suatu jalan yang keliru dalam keyakinan mereka. Keliru bukan disengaja, ya, kesalahan yang bukan disengaja. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan. Ini adalah poin yang sangat penting sekali. Apa poin yang sangat penting ini? Memberikan uzur kepada orang-orang yang keliru dalam menempuh suatu jalan pada keyakinan mereka tadi. Keliru kenapa? Karena keliru kesalahan bukan disengaja. Difahami? Ini domir ya ikhwan, fi i'tiqadihim, pada keyakinan mereka. Maksudnya mereka kembali ke siapa? Kembali kepada para thalabatul ilm. Ingat ya, kembali kepada thalabatul ilmi. Maksudnya hendaknya para penuntut ilmu tersebut memberikan uzur kepada orang-orang yang keliru dalam menempuh suatu jalan menurut keyakinan para penuntut ilmu tadi. Jadi menurut kita dia ini salah, itu kan salah menurut kita. Menurut orang yang menempuh tadi kan belum tentu salah. Difahami? Wadih? Wa hadhi nuqtatun muhimmatun jiddan. Ini adalah poin yang sangat penting sekali. Li'anna ba'dhan nas yatatabba'u akhta'al akharin liyattakhidha minha ma laysa la'iqan fi haqqihim. Karena sebagian orang yatatabba', mencari-cari, akhta'al akharin, mencari-cari kesalahan orang lain dalam rangka apa? Liyattakhidha minha ma laysa la'iqan fi haqqihim, dalam rangka untuk dia jadikan kesalahan tersebut, ya, sesuatu yang tidak pantas pada kedudukan orang tadi. Wa yushawwis 'alan nas sum'atahum, sehingga dia menimbulkan gangguan, menimbulkan sesuatu yang ingin dia rusak di tengah-tengah umat manusia, berupa apa? Sum'atahum, yaitu popularitasnya dia atau kedudukan dia, wibawanya dia tadi. Wa hadza min akbaril akhta', dan ini termasuk kesalahan yang sangat besar. Apa bentuk kesalahan ya ikhwan? Yaitu nyari-nyari kesalahan orang lain untuk dia jadikan celah sesuatu yang tidak pantas dia lakukan gitu loh. Sehingga yushawwis 'alan nas sum'atahum, sehingga dia munculkan rasa gaduh di tengah-tengah umat manusia, kedudukan orang lain ini tadi. Kewibawaan dia rusak gitu loh, sum'ahnya dia rusak, dan ini dianggap kesalahan yang sangat besar. Faham antum? Nyambung Abdul Razak? Jadi termasuk kesalahan sebagian penuntut ilmu, kadang dia mencari-cari kesalahan orang lain. Udah dapat kesalahan orang lain ini tadi, kemudian disebar-sebarkan dia, dijadikan celah untuk mencela, dijadikan celah untuk dia jatuhkan. Wa idza kana ightiyabul 'ami minan nas min kaba'iriz dzunub fa inna ightiyabal 'alim akbar wa akbar. Kalau menggibai orang awam dari kalangan umat manusia biasa termasuk dosa besar, maka menggibai seorang yang berilmu termasuk perkara yang besar dan sangat besar lagi. Lianna ightiyabal alim la yaktasir dararuhu 'alal alim bal 'alaihi wa 'ala man yahmiluhu minal ilmi syar'i. Karena menghibai orang yang berilmu tidak terbatas madaratnya pada seorang alim tadi saja, bahkan bermadarat bagi dia dan bermadarat 'ala ma yahmiluhu, bermadarat atau membahayakan apa yang telah dia bawa dari ilmu syar'i tadi.
Faham antum? Ya. Wan nas idza zahadu fil alim aw saqata min a'yunihim tasqut kalimatuhu aidan. Yang namanya umat manusia itu kalau sudah merasa enggan terhadap seorang alim atau seorang alim tersebut jatuh di pandangan umat manusia, maka omongan dia pun akan jatuh, tidak akan didengar orang. Kalau antum jatuhkan kehormatan seseorang yang berilmu, maka akan jatuh pula apa yang akan dia sampaikan. Wa idza kana yaqulul haq wa yahdi ilaihi fa inna ghibata hadzal rajul li hadzal alim takunu hailan bainan nas wa baina ilmi syar'i wa hadza khataruhu kabirun wa azimun. Apabila orang tersebut mengucapkan al-haq, ya, dan menunjukkan kepada al-haq, maka sesungguhnya menggibai orang tersebut, maka sesungguhnya ghibahnya orang tadi terhadap seorang alim ini tadi, maka akan menjadi penghalang antara umat manusia dengan ilmu seorang alim yang syar'i tadi. Wa hadza khataruhu kabirun wa azim. Ini bahayanya sangat besar dan sangat membahayakan. Faham itu? Jelas? Kalau ada seorang alim dijelekkan, dighibai, dijatuhkan kehormatannya, ya, kemudian dia menyampaikan al-haq dan mengajak kepada al-haq, namun karena dijelek-jelekkan tadi, sehingga omongan orang tersebut akan menjadi penghalang antara umat manusia dengan al-haq yang disampaikannya tadi. Ini bahayanya sangatlah besar. Aku katakan, inna ala haula'i syabab, sesungguhnya wajib bagi mereka para syabab, ayyahmilu ma yajri bainal ulama minal ikhtilaf ala husnul niyyah. Wajib bagi mereka membawa seluruh perkara yang terjadi di kalangan para ulama berupa perbedaan-perbedaan tersebut dibawa kepada perkara husnul niyyah, bagusnya niat. Oh, mungkin niatnya seperti ini, mungkin niatnya seperti ini. Wa alal ijtihad, dibawa kepada ijtihad. Oh, ini ijtihadnya seperti ini ijtihadnya seperti ini. Wa ya'dzuruhum fi ma akhtau fihi, serta memberikan uzur kepada mereka pada perkara yang mereka keliru padanya. Wala mani'ah, dan tidak masalah ayyatakallamu ma'hum fi ma ya'taqiduna annahu khata'. Juga tidak masalah bagi mereka untuk berbicara pada perkara yang mereka yakini itu khata'. Tidak masalah bagi antum, bagi penuntut ilmu untuk menyampaikan ini salah, tidak masalah. Liyubayyinu lahum halil khata' minhum aw minal ladzina qalu innahum akhtau, untuk menjelaskan kepada umat manusia apakah kesalahan tersebut, ya, memang berasal dari mereka, ya, atau berasal dari orang-orang yang menyampaikan bahwasanya itu kesalahan. Faham? Jadi gini, nah, sampai omongan tentang si alim fulan begini-begini, tidak masalah antum kritisi kesalahan tersebut, ya, untuk menjelaskan bisa jadi kesalahan tersebut adalah memang berasal dari orang tersebut, ya, orang tersebut, seorang alim tadi, atau bisa jadi kesalahan tersebut, ya, berasal dari orang yang mengatakan itu salah. Difahami? Kesalahan ketika antum menyampaikan fulan, alim fulan salah begini-begini, ustadz fulan salah begini-begini, bisa jadi memang betul salah itu tadi, atau jangan-jangan antum yang salah. Li'annal insan ahyanan yatasawwar anna qaulal alim khata'. Karena seseorang itu terkadang tergambar pada dia ucapan seorang alim ini salah. Tsumma ba'dal munaqashah yatabayyan lahum shawabahu. Kemudian setelah munaqashah yatabayyan ma'hum shawabu, nampak mana yang benar. Sehingga bagi seorang talibul ilmi, ya, tidak masalah lah mani ayatakallam ma'hum, berbicara, berdiskusi. Antum sampaikan
salah begini-begini, ajak diskusi, via telepon atau duduk, yatakallam ma'ahu, bersama seorang alim tadi, bersama orang-orang yang dinisbatkan khotok pada mereka. Tidak masalah antum diskusi. Bisa jadi khotok itu ada memang pada mereka, atau khotok itu karena antum yang salah paham. Wal insan basyarun, yang namanya manusia itu bashar. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam khata', dan sebaik-baik khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah at-tawwabun adalah orang yang bertaubat. Amma ayyafrah bi zallatil alim wa khata'ihi, adapun kalau senang dengan kekeliruan seorang alim, senang dengan kesalahan seorang alim, liyusyi'ahu bainan nas, kemudian dalam rangka dia sebarkan di tengah-tengah umat manusia, fatahsul al-furqah, sehingga terjadi perpecahan, fa inna hadza laisa min tariqis salaf, sesungguhnya ini bukanlah bagian dari jalannya salaf. Ya. Wa kadzalik, demikian juga. Wa kadzalika aidan ma yahsul minal akhta' minal umara, demikian juga sesuatu yang terjadi dari atau kesalahan-kesalahan yang berasal dari pemimpin. La yajuzu lana an nattakhidha ma yukhti'un fihi sullaman lil qadah fihim fi kulli syai'in wa nataghadha amma lahu minal hasanat. Tidak diperbolehkan bagi kita ketika mendapati kesalahan pemimpin, ya, kita jadikan kesalahan tersebut sebagai tangga untuk mencela penguasa pada setiap perkara yang dia lakukan. Wa nataghadha amma lahu minal hasanat, serta kita menutup pandangan, ya, tidak mau melihat kebaikan-kebaikan yang ada sama dia. Nataghadha itu menutup pandangan, tidak mau melihat yang ada pada mereka berupa kebaikan. Di anna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang qawwamin, adil, ya, menjadi penegak keadilan, ya, saksi untuk Allah Azza wa Jalla. Qawwamin dari qaim, qawwam, ya, pemimpin yang lillahi subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi saksi sebagai orang yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai, ya, ketidaksukaan terhadap suatu kaum itu membuat atau mendorong kalian untuk tidak adil. Ya'dilu, ya, adillah kalian, ya, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya, karena keadilan itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Yakni la yahmilukum bughdhu qaumin ala adamil adl. Jangan sampai kebencian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak adil. Fal adl wajib. Yang namanya adil adalah wajib. Wala yahillu lil insan ay ya'khudha zallati ahadin minal umara awil ulama aw ghairihim fayushi'uha bainan nas. Tidak diperbolehkan, ya, bagi seseorang untuk menjadikan kekeliruan seseorang baik dari kalangan umara atau dari kalangan ulama atau yang selain mereka, lalu disebarkan di tengah-tengah umat manusia. Tsumma yaskut an hasanatihim, kemudian diam dari kebaikan-kebaikannya. Fa inna hadza laisa minal adl, atau fa inna hadza laisa bil adl, ini bukanlah bagian dari adl. Wa qis hadza syai' ala nafsik, kiaskan sesuatu ini pada dirimu. Lau anna ahadan sullita alaika wa sara yanshur zallatika wa sayyi'atika wa yukhfi hasanatika wa isabatika.
la adta dzalika jinayatan minhu 'alaika. Coba kiaskan pada dirimu, coba balikkan pada dirimu. Kalau seandainya ada seseorang yang memang ditakdirkan, ya, ternyata kebangetan dia terhadap dirimu, lalu dia menyebarkan kesalahan-kesalahan engkau dan keburukan-keburukan engkau, dan menutup kebaikan-kebaikan engkau dan kebenaran-kebenaran engkau, niscaya engkau akan golongkan ini namanya tindakan kriminal, pelanggaran. Fa idza kunta tara dzalika fi nafsik, kalau engkau memandang itu ada pada dirimu, fa innahu yajibu 'alaika an tara dzalika fi ghairika, maka wajib juga bagimu engkau melihat hal tersebut ada pada orang lain. Kama asyartu anifan ila anna ilaj ma tadhunnuhu khata'an an tattasil biman ra'aita annahu akhta'a. Sebagaimana aku isyaratkan barusan, bahwasanya obat untuk apa yang engkau anggap itu adalah kekeliruan, yaitu engkau berhubungan dengan orang yang engkau pandang itu keliru. Itu penyelesaian masalahnya. Antum ketika mendapati orang itu keliru, menurut antum hubungi. Wa antunakishahu, engkau ajak diskusi. Wa yatabayyan al-mauqif ba'dal munaqashah, nanti akan nampak sikap setelah terjadi apa? Munaqashah. Fakam min insanin ba'dal munaqashah yarji' an qawlihi ila ma yakunu huwa shawab. Betapa banyak seseorang setelah terjadi munaqashah, dia rujuk dari pendapat dia tadi kepada sesuatu yang benar. Wa kam min insanin ba'dal munaqashah yakunu qawluhu huwa shawab. Betapa banyak juga orang yang setelah terjadi munaqashah ternyata ucapan dia yang benar. Orang yang dikritik salah, ternyata itu yang benar. Wa dhannuna huwal khata', ternyata dugaan kita yang salah. Fal mu'min lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dhan, dia menguatkan satu sama lain. Bangunan itu kan menguatkan satu sama lain kan, bangunan ini kan. Nah, yang namanya mukmin ibarat bangunan. Berarti bersaudara, saling menguatkan satu sama lain, bukan saling berantem, bukan saling gocok. Difahami? Bukan saling jelekkan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man ahabba yuzahziha 'anil nar wa yadkhulal jannah. Man ahabba yuzahzaha 'anil nar wa yudkhulal jannah atau wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Barang siapa yang menginginkan ayyuzahzah 'anil nar, untuk diselamatkan dari neraka, wa yadkhul al jannah, dan masuk ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu, hendaklah kematian itu mendatangi dia dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ilan nasi ma yuhib ayyu'ta ilaihi, dan datangi orang itu dari arah yang dia senang untuk didatangi juga. Kalau orang lain senang antum datangi seperti ini, maka kalau antum senang untuk didatangi seperti ini, maka datangi orang lain dengan cara seperti itu. Kalau antum ingin diperlakukan baik sama orang lain, perlakukan orang lain juga dengan cara baik. Wa hadza huwal adl wal istiqamah. Ini adalah adil dan istiqamah. Faham? Jelas? Ya. Wallahu ta'ala. Sudah adzan isya ya. Mungkin kita cukup dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.